tensi hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo semakin tinggi. Saat menghadiri rapat koordinasi nasional relawan Ganjar Mahfud pada Senin 27 November 2023 lalu, Megawati mengungkapkan jika dirinya jengkel dengan sikap penguasa saat ini yang menurutnya tidak bertindak seperti penguasa di masa Orde Baru. Mega juga menyoroti sejumlah aksi yang dinilai sewenang-wenang dan menyalahi perundang-undangan. Ya, ibu nggak boleh ngomong gitu, tapi udah jengkel tau nggak? Kenapa Republik ini penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Mengapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti waktu zaman Orde Baru? Presiden Jokowi pun merespon singkat terkait tudingan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyindir soal penguasa yang mau bertindak seperti Orde Baru. Saat ditanya wartawan, Presiden Jokowi hanya tersenyum dan tak ingin mengomentari pernyataan Presiden kelima Republik Indonesia. Terima kasih Pak Presiden. Soal pernyataannya Ibu Mega dengan pemerintah Orba, mungkin ada tanggapan Pak? Saya tidak ingin memberi tanggapan. Terima kasih Bapak. Dan sebaliknya, pernyataan Megawati ini justru direspons oleh kedua putra Jokowi. Putra bungsu Jokowi sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep, merespons pernyataan penguasa sekarang seperti penguasa saat Orde Baru. Kaisang mempertanyakan definisi penguasa yang dikritik oleh Megawati. Kaisang pun balik bertanya soal apakah ada pihak-pihak yang menghina presiden yang kemudian ditangkap? Sedangkan sang kakak Gibran Rakabuming Raka hanya berkomentar singkat dan tidak mempermasalahkan kritikan pedas dari Megawati. Ia mengaku akan menampung semua kritikan yang masuk. Cawapres nomor urut 2 ini pun enggan berkomentar lebih jauh. Saya katakan di medsos, ngomong sesuatu menghina Pak Presiden, ditangkap. Enggak, maksudnya ditangkap, Oke, ada yang ditangkap ketika menghina terlalu jauh. Tapi apakah sebuah forum diskusi atau apa yang sampai ada orang yang menangkap atau yang melakukan seperti itu apakah ada? Gitu? Tidak ada tuh? Enggak. Saya nggak tahu nih, maksudnya definisi seperti Orde Baru itu seperti apa dulu? Negara seperti Orde Baru gimana? Ya betul, semua masukan kami tampung. Coba sini dulu ya di jam kerja ya. Atau Pak Sekda ya, nunggu di sini aja ya. Sementara itu, sejalan dengan pernyataan Megawati yang menyebutkan penguasa saat ini bertindak seperti masa Orde Baru, Ketua DPC PDIP Solo, FX Rudi Hadi Rudiatmo, tak kalah gencar menuding penguasa saat ini yang ia anggap sebagai Neo Orde Baru Plus. Menurutnya, rezim yang saat ini berkuasa telah menggunakan kekuasaan secara tidak beretika. Neo Orde Baru Plus, itu aja. Ya, semua kekuasaan yang dimiliki sekarang ini dipergunakan dengan segala cara yang tidak beretika. Bung Harto masih beretika, Pak Harto. Ojo adikang adigung adiguno, tapi ojonya hilang jadi adikang adigung adiguno. Artinya berkuasa segala sesuatunya akan saya pergunakan untuk kepentingan diri saya sendiri. Namun tudingan bahwa pemerintah saat ini sewenang-wenang bak Orde Baru dibantah oleh Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Nusron Wahid. Menurut Nusron, tak ada bukti pemerintahan saat ini yang menjalankan praktek-praktek seperti era pemerintahan Orde Baru. Nusron di sini justru menyatakan bila kritik Megawati tersebut merupakan statement kegelisahan dari seorang Megawati agar Presiden Jokowi jadi alat dan petugas partai, tetapi Jokowi memilih jalan lain. Nusron juga menegaskan bila saat ini PDI Perjuangan adalah bagian dari penguasa karena adanya sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDIP. Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statement statement kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap
supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih milih menjadi petugas negara dan petugas rakyat. Saudara, kerenggangan hubungan Ketua Umum PDI Perjuangan dan Presiden Joko Widodo ini diduga sudah tercium sejak polemik Jokowi disebut sebagai petugas partai. Kemudian pergerakan politik dari Gibran Rakabuming Raka yang berpindah ke kubu Koalisi Indonesia Maju semakin memberi jarak antara Jokowi dan juga PDIP. Sekretaris Kabinet yang juga merupakan kader PDIP Pramono Anung pun enggan menjawab wartawan ketika ditanya soal hubungan Jokowi dan Megawati. Mungkinkah hal ini menegaskan memang ada kerenggangan hubungan antara Jokowi dan Megawati? Kayak semakin Panglima TNI nggak hadir. Tanya Presiden. Tapi dari Mas Pras sendiri mengetahuinya hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi sejauh ini gimana? Aku mau masuk dulu. Di dalam Mas, saya Mas. Udah. Boleh ya? Enggak. Ini nganter Presiden ya. Udah. Nganter Presiden. Namun, meski banyak desas-desus yang menyebut bahwa hubungan antara Jokowi dan Megawati renggang, hingga saat ini Jokowi masih dianggap sebagai kader PDIP. Puan bahkan berencana bertemu lagi dengan Joko Widodo. Puan Maharani menyebut tidak menutup kemungkinan dirinya bertemu kembali dengan Presiden Joko Widodo di luar posisinya sebagai Ketua DPR Republik Indonesia. Puan juga menekankan silaturahmi dengan berbagai pihak sangat penting, apalagi menjelang pesta demokrasi atau pemilu 2024. Pertemuan saya kemarin dengan Presiden Jokowi adalah sebagai Ketua DPR dengan Presiden Republik Indonesia, karena saya sebagai Ketua MIKTA, Forum Konsultasi MIKTA 5 negara, kemudian mengantarkan Ketua Parlemen yang ada di MIKTA Consultation untuk bertemu dengan Presiden Republik Indonesia, yaitu Pak Jokowi. Jadi sesi-sesi selanjutnya sebagai Ketua DPR dengan Presiden pasti saya akan banyak bertemu dengan Presiden. Kalaupun nanti kemudian ada sesi yang bukan merupakan Ketua DPR dan Presiden, maksudnya sesi bukan resmi, ya tentu saja kami akan selalu melakukan itu. Saudara, dalam politik semuanya bisa terjadi. Yang dulu kawan bisa menjadi lawan atau bahkan sebaliknya. Dan baru-baru ini Puan Maharani melakukan pertemuan dengan Luhut Binsar Panjaitan di Singapura. Kita tahu saat ini Luhut merupakan orang kepercayaan dari Jokowi atau Presiden Republik Indonesia. Mungkinkah pertemuan itu bisa menjembatani agar hubungan Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan yang diyakini tengah retak bisa menjadi baik? Kita tunggu saja nanti perkembangan politik selanjutnya.